Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciko dari Simpar Sembiring dan pada video kali ini merupakan video evaluasi dari kuliah mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi atau MPTI pada week ke-13 sesi 1, yaitu dengan materi berjudul Project Procurement Management. Nah, apa itu Procurement Management? Kita bedah satu persatu dari katanya, Project Procurement dan Management. Ini merupakan salah satu dari bagian learning path dari MPTI, di mana selama ini kita mempelajari banyak dari policy communication, integration, segala macamnya, dan kali ini masuk ke procurement. Nah, kata kuncinya di sini adalah procurement. Procurement itu apa? Secara terjemahan, procurement itu adalah pengadaan. Nah, apa yang dimaksud pengadaan di sini? Pengadaan itu yaitu dari dari kata pengadaan tersebut yang didasari kata ada, artinya itu mengadakan atau memperoleh barang atau jasa dari luar yang bukan dari instansi kita sendiri. Dari luar dalam artian di luar dari organisasi atau lingkup pekerjaan atau perusahaan kita sendiri, dalam arti lain perusahaan kita sendiri. Nah, hal itu dapat berupa barang atau jasa. Barang ya seperti kita tahu, ya pada umumnya barang adalah seperti inventaris atau fasilitas dan segala macamnya. Sedangkan jasa, jasa ini yang dimaksud adalah jika disediakan dari luar adalah eh, jasa seperti kita mempekerjakan tenaga kerja atau sumber daya manusia, tapi itu bukan berasal dari organisasi kita. Seperti yang kita tahu, sebuah organisasi atau perusahaan pasti memiliki anggota atau eh, pekerja atau karyawan yang bekerja dan menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, dalam istilah pengadaan ini atau sering dikenal dengan outsourcing atau offshore, itu merupakan sumber daya manusia tersebut. Kalau dalam lingkup jasa tadi, dia diambil dari luar, dari yang bukan perusahaan tersebut. Nah, mengapa? Nanti akan dijelaskan alasannya mengapa ada istilah outsourcing ini. Jadi intinya outsourcing itu mengambil jasa dari luar untuk bekerja istilahnya bekerja di eh, perusahaan kita. Atau mungkin dari istilah lain tadi outsourcing atau offshore itu adalah outsourcing lepas pantai, atau juga ada onshore itu maksudnya outsourcing tapi di negara sendiri. Nah, sini dijelaskan mencari low paid workers untuk mengerjakan. Nah, ini adalah intinya, nanti akan menjelaskan alasan mengapa outsourcing ini ada. Pengeluaran global untuk perangkat lunak dan layanan kemudian akan terus tumbuh. Nah, ini semua berhubungan nanti dengan alasan mengapa procurement ini ada. Perdebatan outsourcing. Nah, outsourcing ini sendiri itu diperdebatkan, artinya kontroversial. Ada beberapa perusahaan yang setuju akan hal ini dan merasa bahwa keuntungan alasan yang diambil dari outsourcing ini merupakan hal yang baik dan itu menguntungkan. Namun ada juga yang tidak setuju dengan outsourcing ini karena outsourcing juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, secara garis besar, eh, nah, seperti contoh di sini, IT outsourcing market terus bertumbuh. Oh, seperti tadi sini kasus, bahwasanya Walmart lebih memilih untuk tidak melakukan outsourcing, sementara yang lain banyak melakukan outsourcing. Sebagian besar organisasi melakukan beberapa bentuk outsourcing untuk memenuhi kebutuhan IT mereka dan menghabiskan sebagian besar uang di negara mereka sendiri. Nah, outsourcing itu biasanya lazim di IT. Market terus menunggu. India, Cina, Filipina. Nah, salah satunya adalah kekurangan personel yang memenuhi syarat buat penghematan biaya adalah alasan utama outsourcing global layanan IT. Kita masuk ke sini dulu, mengapa outsourcing. Nah, ini adalah alasan-alasan outsourcing ini diadakan. Pertama, untuk mengakses keterampilan dan teknologi, untuk mengurangi biaya dan tetap dan berulang, untuk membuat organisasi klien fokus pada bisnis intinya, untuk memberikan fleksibilitas dan untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, jadi intinya adalah dari background, dari latar belakangnya, perusahaan-perusahaan tertentu eh, pasti menginginkan bahwa keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip utama dalam semua industri di dunia ini untuk mencari keuntungan. Nah, kenapa outsourcing ini dikatakan keuntungan? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, outsourcing itu adalah jasa karyawan tersebut diambil dari luar, istilahnya begitu. Nah, karena dari luar, otomatis pasti eh, biaya upah untuk mengerjakan orang tersebut pasti lebih rendah daripada mengerjakan karyawan sendiri. Mengapa?
Karena karyawan sendiri pasti memiliki keterikatan antara si bekerja dengan si perusahaan. Artinya si ya mau nggak mau si karyawan bakal terus di situ. Jadi bakal terus dibayar dengan bagus atau tidaknya kualitas dia gitu. Dan kalau mau diberhentikan ya harus di PHK atau dia mengundurkan diri gitu. Di samping itu, selain gaji juga harus ada tunjangan-tunjangan atau kebutuhan-kebutuhan, hak-hak dia sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Jadi ada keterikatan antara perusahaan dan karyawan tersebut. Jadi pasti itu berhubungan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Salah satunya adalah biaya. Sementara outsourcing tadi dari luar karena penyedia jasa tersebut adalah dari luar, dapat dikatakan organisasi juga dari luar atau sering disebut vendor. Nah, otomatis pengelolaannya itu mereka pengelolaan secara sumber daya manusia, human resource ya, pasti di vendor tersebut. Nah, sementara yang dibutuhkan ke perusahaan kita adalah hanya jasanya saja. Jadi kita hanya fokus ke mengurus istilahnya kita mengurus si satu orang ini, kita hanya fokus ya kinerjanya dia saja, kita tidak perlu mengurus tentang kehidupan dia atau tentang pengembangannya atau tentang kemampuannya itu urusan si vendornya tadi penyedia layanan tadi itulah mengurangi biaya tetap dan biaya berulang. Nah, jadi kalau misalnya tidak cocok ya udah tinggal diputuskan saja gitu kontraknya bersama si vendor tersebut atau digantikan dengan orang lain. Jadi fleksibilitas dia dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu untuk mengakses keterampilan dan teknologi, ini maksudnya adalah mungkin kan organisasi klien fokus pada bisnis intinya. Maksudnya ini adalah contoh seperti ini, ada perusahaan perkebunan, otomatis fokusnya ada perkebunan, tentang perkebunan. Jadi karyawan-karyawannya itu pasti semua tentang perkebunan, background yang tentang perkebunan atau yang sejenisnya yang relevan. Namun karena dunia, katakanlah sekarang dunia eh, mendorong untuk digitalisasi. Jadi sementara semua industri, termasuk industri jenis apapun, harus melakukan digitalisasi, termasuk si perusahaan perkebunan tadi. Nah, jadi untuk melakukan digitalisasi, perusahaan perkebunan tadi harus mempertimbangkan tenaga kerja ataupun resource sumber daya dari sisi teknologi. Nah, kalau misalnya dia mempekerjakan teknologi yang dari background teknologi, ini akan memungkinkan memiliki kemungkinan bahwasanya dia akan fokus menjadi ke teknologi tersebut, pengembangan digitalisasi tersebut. Jadi fokus utamanya tadi akan terpecah. Dia tidak bisa fokus ke perkebunan tadi. Sementara dia harus jadinya fokus ke digitalisasi tadi, teknologi tadi. Nah, dengan outsourcing ini dapat menjadi solusi. Artinya dia hanya tinggal fokus ke perkebunan saja. Urusan digitalisasi dia serahkan ke jasa yang lain. Artinya dia tinggal menyampaikan kebutuhannya saja. Saya mau ini gitu. Saya kebutuhan kami gini. Ya udah si outsourcing tadi penyedia jasa tadi yang melaksanakan karena itu merupakan background dia. Jadi si perusahaan tidak perlu mengerti secara detail, secara dalam apa-apa saja tentang teknologi tersebut. Itu biar eh, dia cukup sebagai stakeholder. Stakeholder ini nanti akan dibahas di sesi setelah ini. Cukup sebagai stakeholder saja yang memberikan kebutuhan kepada si pekerja-pekerja tadi. Nah, itu juga berhubungan tadi dengan perdebatan outsourcing tadi. Nah, industri-industri, oh ini tadi plusnya outsourcing. Sebaliknya, outsourcing juga memiliki minus, kekurangan, yaitu adalah ternyata kefleksibilitas tadi itu menjadi kurang, eh, menjadi dapat menjadi kekurangan juga. Ya, seperti istilahnya, vendor juga setiap perusahaan pasti memiliki standar karyawannya tersendiri, standar human resource sendiri. Nah, vendor ini standarnya itu pasti outsourcing ini standarnya itu pasti diatur oleh ditetapkan oleh vendor. Nah, jadi pasti ada ketidaksesuaian miss antara si perusahaan, ya, bisa dilihat dengan ideologi perusahaan dengan ideologi si organisasi vendor, itu yang menyebabkan cross gitu, gap antara itu. Jadi ya bisa saja si tenaga kerja itu ya gak cocok dengan katakanlah kultur dari perusahaan tersebut atau kebiasaannya atau cara metode kerja dari perusahaan tersebut karena dia bukan orang dari perusahaan tersebut. Nah, makanya itu tadi ada perdebatan tentang outsourcing ini. Jadi yang orang-orang yang pro terhadap outsourcing artinya dia fokusnya untuk profit, keuntungan. Ya, dia tidak terserah kalau mau kualitasnya gimana yang penting untung gitu. Sementara yang kontra tetap terhadap outsourcing ini
Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang fokus pada kualitas, seperti Walmart tadi, memilih untuk tidak melakukan outsourcing sama sekali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan IT mereka, mereka sebagian begitu. Jadi eh, dapat perbedaan ini, pro dan kontra ini dapat dilihat ya, yang pro terhadap outsourcing itu biasanya yang ingin mencari untung. Itu biasanya startup pasti banyak melakukan outsourcing. Sementara yang kontra itu pasti mereka yang ingin menjaga kualitas perusahaan mereka. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang lama, seperti contoh Walmart tadi. Jadi dia sudah lama, dia tidak terlalu lebih mengutamakan kualitas daripada profit, karena dia sudah lama juga kan, dan menjaga kualitas supaya kepercayaan konsumennya tetap terjaga. Nah, lanjut ada istilah mengenai kontrak. Kontrak ini adalah perjanjian yang saling mengikat, mewajibkan penjual. Nah, karena tadi ada perbedaan, karena ini melibatkan dua instansi, yaitu perusahaan dengan si penyedia layanan, maka diperlukan kontrak untuk sebagai nota kesepahaman antara kedua belah pihak dan persetujuan untuk saling disepakati keduanya. Kontrak ini dapat memperjelas tanggung jawabnya itu apa, mempertanggungjawab fokusnya itu apa, kiriman utama proyeknya itu apa. Karena kontrak itu mengikat secara hukum, maka akan lebih banyak pertanggungjawaban untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak. Nah, jadi alasannya kontrak kenapa dikontrakkan? Karena kontrak kan mengikat hukum. Otomatis itu harus disepakati dan harus dipatuhi. Kalau tidak, ya kena sanksi karena terikat hukum gitu. Selanjutnya itu proses-proses dalam manajemen pengadaan proyek, procurement management proyek. Nah, prosesnya itu adalah planning, itu merencanakan. Kedua, conducting, mendapatkan respon penjual, memilih penjual dan tanda tangan kontrak. Ketiga, kontrol, mengelola hubungan dengan penjual, memonitor kontraknya dan perubahan-perubahan kalau misalnya dibutuhkan. Dan terakhir, closing, penutupan, yaitu selesainya kontrak tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, planning. Planning ini dapat berupa mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Jika tidak perlu membeli produk atau layanan apapun dari luar organisasi, maka tidak perlu melakukan procurement. Nah, jadi intinya di sini adalah planning ini ada dua. Yang pertama, ada dua pertanyaan yang mau dijawab. Yang pertama, kita butuh nggak si procurement tadi? Kita butuh nggak outsourcing tadi? Jadi kita analisis dulu kebutuhan kita, apakah itu merupakan kebutuhan yang urgent ataupun atau misalnya itu hanya kebutuhan sederhana yang bisa kita selesaikan sendiri, yang tidak harus sampai ke memanggil jasa outsourcing tadi. Itu yang kita jawab terlebih dahulu. Seperti contoh tadi misalnya perkebunan, ya itu bisa dibilang urgent karena mereka butuh background digitalisasi yang bukan jauh dari ini mereka, dan daripada mendevelop ulang dari awal, mengembangkan kemampuan mereka di bidang teknologi, mending mereka menyewa jasa dari luar. Itu contohnya yang dibutuhkan. Kalau tidak, ya tidak usah. Gitu. Nah, yang kedua adalah menjawab pertanyaan adalah, kebutuhannya itu apa yang mau dijasakan gitu. Kebutuhan tentang teknologi kah, ekonomi kah, hukum kah, apakah yang mau diinikan. Mana yang paling dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis kontrak. Jenis kontrak itu ada empat. Ada fixed price or lump sum contracts. Nah, dari istilahnya fixed price itu total harganya tetap untuk produk jasa yang sudah bisa dipastikan dan didefinisikan dengan pasti. Yang kedua, cost reimbursable contracts. Nah, cost biaya reimbursable itu seperti pengembalian. Nah, jadi itu pembayaran pada penjual berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan. Kemudian time and material contracts. Kontrak berupa waktu dan materi. Harga setiap biaya dan dikembalikan seringkali digunakan, ini biasanya ada di konsultan. Kemudian unit price contracts, membutuhkan pembeli untuk membayar biaya yang ditentukan sebelumnya per unit layanan. Nah, sebuah kontrak tunggal biasanya bisa mencakup keempat hal tersebut. Ini adalah penjelasan lebih lengkap, saya ilustrasi mengenai empat tipe umum kontrak tersebut. Kemudian ada juga istilah klausul kontrak. Klausul ini seperti kontrak khusus untuk memperhitungkan masalah khusus proyek. Dapat membutuhkan berbagai pendidikan atau pengalaman kerja untuk hak membayar yang berbeda. Nah, selanjutnya itu tools dan teknik untuk planning proses dan planning tadi. Jadi ada tiga pendekatan.
atau teknik, yaitu yang pertama expert judgment. Itu pendapat pakar. Jadi kita menghadirkan ahli-ahli yang sudah berpengalaman, yang disebut expert, untuk memberikan judge ya pendapatnya. Seperti konsultan, konsultasi begitu, mana yang baiknya. Karena ya kita tinggal menyampaikan kebutuhan, dia yang menyampaikan baiknya bagaimana. Karena dia lebih memberikan konsultasi. Kemudian market research, riset pasar. Kita meriset, ini kita mengamati mana yang kira-kira menjanjikan, mana yang kira-kira marketnya itu mana, pasarnya itu mana, menjanjikan kira-kira akan menguntungkan gitu. Kita riset dan kita amati perkembangannya dan kita temukan pola, lalu kita putuskan. Kemudian adalah make or buy analysis, yaitu menganalisis, membandingkan apakah sebuah masalah ini baiknya kita buy, kita lakukan, atau make saja. Kita mampu untuk eh, membuatnya sendiri. Jadi itu perlu dianalisis plus minusnya dari masing-masingnya apa dan pertimbangannya apa untuk kita memutuskan yang mana mau kita eh, putuskan, make or buy. Seperti contoh ini, asumsi adalah make or buy. Solusinya ini adalah, nah intinya itu adalah jika Anda membutuhkan barang tersebut selama lebih 3 hari, contohnya sini standarnya itu yang di batasnya itu thresholdnya itu dibikin 30 hari. Ya, jadi artinya kita dari analisis tersebut dapat disimpulkan kalau untuk menentukannya, kalau memang kita butuh lebih dari 30 hari, berarti kita perlu outsourcing. Kalau misalnya tidak, ya kita buat sendiri saja. Nah, itu perhitungan-perhitungan secara intinya, namun perhitungannya akan lebih kompleks eh, dalam sebenarnya. Kemudian dokumen rencana pengadaan. Nah, dokumen ini ya mendokumentasikan rencana pengadaan tersebut. Bagaimana prosesnya supaya lebih jelas, pahamannya itu lebih jelas, karena perlu hitam di atas putih supaya tidak ada menjadi kesepakatan keduanya dapat dan menjadi acuan untuk kerjasama tersebut. Kemudian ada istilah SOW, Statement of Work. Nah, ini berbeda dengan kontrak. Kontrak tadi itu mengikat perjanjian, sementara SOW ini adalah pernyataan tentang apa-apa saja kerja yang mau dikerjakan. Intinya seperti itu. Kerja-kerjanya itu apa saja, lingkupnya itu apa saja, supaya tidak ada kesalahan nanti satu pihak bilang terlalu sempit, sementara yang satu pihak terlalu luas. Gitu. Ini adalah template-nya SOW, Statement of Work. Nah, selanjutnya adalah dokumen pengadaan, atau biasa disebut proposal. Proposal itu artinya adalah pengajuan. Jadi ini adalah dokumen untuk mengajukan apa kebutuhan dan apa yang bisa ditawarkan. Nah, ada juga request for quotes, yaitu penawaran. Ini adalah seperti balasan dari misalnya kita pengajuan ke istilah vendor, ya mereka penawaran untuk penawaran bisa disebut bid atau tender atau penawaran atau dokumen yang disiapkan penjual untuk memberikan harga. Jadi standar untuk menawar, ya istilahnya dari penawaran lah, menawar harga yang cocok untuk kebutuhan yang diberikan di proposal tadi. Ini adalah template-nya request proposal template. Nah, kriteria pemilihan itu biasanya, ini adalah kriteria pemilihan pada umumnya, menyiapkan evaluasi, sebaiknya sebelum melakukan RFP atau RFQ tadi. Kemudian waspada terhadap proposal yang terlihat bagus. Jadi kita harus mengevaluasi juga, kita harus pandai juga membaca sebuah proposal tersebut. Apakah menjanjikan, realistiskah, atau dibuat-buat gitu, atau tidak realistis. Jadi daripada bagus di proposal nanti ternyata tidak bisa direalisasikan, ya tidak ada gunanya gitu. Harus kita pandai mengevaluasinya dan mengukurnya secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu conducting procurement. Memutuskan siapa aja yang diminta untuk melakukan pekerjaan itu. Ini lebih ke eh, sudah tadi kan planning itu merencanakan, ini sudah lebih ke sudah jadi gitu, udah udah kerjasama, mau kerjasama lagi. Nah, memilih penjual, pemberian kontraknya, memperoleh proposal, menyiapkan dokumentasi. Ini udah prosesnya. Karena tadi masih planning, ini udah eksekusinya. Kemudian pendekatan pengadaan. Ada beberapa cara, yaitu mendekati vendor pilihan. Kemudian mendekati beberapa vendor potensial. Ini sama dengan vendor pilihan. Lalu beriklan kepada siapa yang tertarik. Ini adalah template dari proposal evaluation, kriteria dari kriteria-kriteria yang ditentukan seperti technical, manajemen, performance, dan price. Nah, kemudian proposal-proposalnya dibandingkan dan rating skornya. Lalu ditotalkan skornya nanti dari dianalisis. Kemudian pemilihan penjual. Penjual dalam Beberapa penjual juga ada tekniknya, yaitu evaluasi awal terhadap semua proposal dan penawaran yang kemudian mengembangkan daftar pendek penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut, penjelasan tentang ini tadi.
Kemudian yang ketiga itu controlling procurement, mengelola, yaitu berubah memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak yang tadi. Kontrak tadi, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kontrak itu kan kesepahaman. Ya, kontrak ini harus dipenuhi. Realisasinya juga harus sesuai dengan kontrak tersebut. Nah, bagaimana untuk mantau bahwasannya realisasi itu sesuai dengan yang diekspektasikan berkontrak, itulah di proses controlling tadi. Sangat penting untuk manajer proyek dan anggota tim untuk mengawasi, dalam tanda kutip mengawasi perintah perubahan konstruktif. Apalagi ini soal nanti perubahan, karena biasanya realisasi ya pasti ada karena perubahan-perubahan adaptif. Jadi bisa saja kontrak itu berubah atau perjanjiannya berubah. Nah, itu yang harus dikontrol dengan baik. Apakah perubahan itu layak dengan alasan yang kuat, logis, atau tidak perlu sebetulnya dibuat perubahan itu. Nah, beberapa saran untuk pengendalian perubahan kontrak, yaitu ini, perubahan pada bagian manapun perlu ditinjau. Evaluasi dari setiap perubahan harus mencakup analisis. Bagaimana perubahan akan mempengaruhi ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Perubahan itu harus didokumentasikan. Lalu kemudian manajemen proyek dan tim harus terlibat untuk perubahan tersebut. Kemudian harus ada rencana cadangan. Dan kemudian menggunakan alat dan teknik seperti sistem kontrol perubahan kontrak. Jadi supaya terdokumentasi dengan jelas. Dan yang terakhir adalah closing procurement, penutupan pengadaan tersebut. Ini melibatkan penyelesaian dan penyelesaian kontrak dan eh, menyelesaikan semua item terbuka. Tim proyek itu harus menentukan apakah semua pekerjaan diselesaikan. Ini adalah seperti endingnya lah gitu. Jadi apakah pekerjaan-pekerjaan yang di SOW tadi selesai nggak semua dan memenuhi kontrak nggak semua gitu. Mulai catatan dan evaluasi-evaluasi seperti feedback, catatan, dan segala jenis-jenisnya. Nah, berikut adalah best practice-nya, beberapa best practice, yaitu data scientist. Nah, mengapa tidak membuat model proses pengadaan saja? Kalau misalnya produktif untuk menganalisis tanggal besar terkait keuangan. Atau bisa saja, mengapa tidak menerapkan rasionalitas untuk keuntungan Anda dalam negosiasi? Kemudian crowdsourcing, apakah ini berlaku untuk beberapa pengadaan? Itu adalah best practice. Ya. Sekian mungkin penjelasan mengenai project procurement management. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.